Hari ini kami merayakan ulang tahun atau memperingati milad yang ke-1 tahun SLB Aliyah di Puncak Simun. SLB Aliyah di Puncak Simun sendiri merupakan cabang dari Yayasan Perguruan Budi Asih yang terletak di Jakarta dan didirikan sejak tahun 1959. Alhamdulillah, baik Yayasan Perguruan Budi Asih maupun SLB Aliyah, kami mempunyai cita-cita yang sama, memperjuangkan semua hak anak Indonesia untuk mendapatkan pendidikan. Memang tidak ada satu yang kebetulan ya, semua atas izin Allah. Jadi kebetulan saya bertetangga dengan Ibu Rini Latif. Beliau mengajak saya untuk turut terlibat di sini, mengelola, mengurus SLB Aliyah Puncak Simun. Itu saya pernah berdoa sama Allah, mohon agar hidup saya bermanfaat. Setelah saya berdoa itu, terus tiba-tiba ada Bu Rini telepon, "Met, kamu mau nggak bantuin aku ngurus SLB?" Rencana kami pada waktu itu untuk boarding school, tapi karena mengingat biayanya yang terlalu besar dan kami melihat di sekeliling kami pada tahun 1999 masih banyak sekali penduduk yang buta aksara dan hidup di bawah kemiskinan. Oleh karena itu kami terpanggil untuk mendirikan pertama PAUD. Waktu itu banyak sekali siswanya sampai 200 atau 300 orang. Setelah itu kami mendirikan SMP pada sekitar tahun 2000-an. 1 tahun yang lalu, ini beberapa warga dari Puncak Simun, ada satu guru dari SLB dari Cipanas, dari Purnama, yang datang ke rumah kami di Jakarta, dan mereka menyampaikan bahwa ternyata di lingkungan Cipanas itu banyak sekali anak-anak berkebutuhan khusus yang belum mendapatkan pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Emma dari sekolah SLB Aliyah. Sebelum ngajar di Aliyah di SLB Purnama, saya membakti 23 tahun. Seperti tadi yang disampaikan oleh pengawas dari Cianjur, Dewan Pengawas Pendidikan dari Cianjur, bahwa baru sekitar 4% anak-anak berkebutuhan khusus yang mendapat pendidikan. Beranjak dari informasi yang kami terima dan keinginan besar dari teman-teman pengurus Yayasan Budi Asih, yang dalam hal ini cabang SLB Aliyah, kami tergerak untuk mendirikan SLB Aliyah.
Yang ingin kami sampaikan, untuk mendirikan satu SLB itu memang sulit sekali. Mungkin itu salah satu kendala mengapa SLB itu jarang sekali, karena menurut hemat kami yang pertama, guru-guru yang lulus dari pendidikan SLB itu sangat jarang. Oleh karena itu kami memberanikan diri untuk menyekolahkan, menguliahkan guru kami, salah satunya untuk melanjutkan ke pendidikan SLB. Asal mulanya mungkin dari saya yang termasuk ABK, dan saya tertarik untuk mengikuti kuliah. Ya, saya kuliah sambil membawa anak karena semangatnya untuk anak kami dan anak SLB. Salam dulu atuh, salam dong. Wah. Jadi kesulitan kami yang pertama adalah sulitnya mendapat guru berpendidikan lulusan untuk anak-anak berkebutuhan khusus, dan yang kedua masalah izin. Karena salah satu syarat untuk mendirikan SLB itu harus mempunyai tanah milik SLB tersebut, dan itu minimal 500 meter. Nah, itu menurut hemat kami itu memang sulit. Walaupun memang tanah yang kami gunakan sekarang adalah milik Yayasan Tunas Bangsa, tetapi untuk menghibahkan atau memberikan kepada SLB yang baru berdiri, rasanya mungkin banyak pertimbangan yang harus membutuhkan waktu. Oleh karena itu kami dari pengurus mempunyai rencana, insya Allah mudah-mudahan Pak Menteri juga mendengar, untuk membuat surat audiensi kepada Pak Menteri Pendidikan, karena ini hal yang sangat serius. Dan kami betul-betul berjuang untuk anak-anak ABK yang betul sangat membutuhkan pendidikan, tetapi syarat untuk mendirikannya sangat sulit. Nah, untuk bebas biaya itu kita memang tiap bulan mikir juga gimana cara menghidupinya, karena ternyata memang tidak mudah. Kalau kita minta door to door ke teman-teman juga ada yang bisa, ada yang nggak bisa, jadi belum ada pemasukan yang rutin gitu. Jadi kadang-kadang buring, gimana ya, uangnya udah tinggal 1 bulan lagi nih, gimana ya, ayo kita mikir, jadi gitulah. Jadi itu sedikit kisah, memang ini tahap yang harus kita jalani. Kalau misalnya kita tidak sabar menjalaninya, mungkin orang-orang yang lain juga tidak bisa merasakan namanya sukses ya. Jadi sukses itu adalah suatu proses yang harus kita jalani. Saya menginginkan ada akuan untuk SLB Aliyah di pemerintah, walaupun belum ada izin OP, karena mungkin saya menginduk ke SLB Purnama dan siswa juga ke SLB Purnama, tapi belum mendapat bantuan apa-apa. Yang pertama, kami butuh guru-guru lulusan SLB. Kemudian yang kedua, juga kami membutuhkan izin yang lebih fleksibel.
Karena menurut hemat kami kalau tidak memiliki pun kita bisa membuat satu perjanjian atau apa dengan pemilik tanah agar terpenuhilah syarat untuk mendirikan satu SLB. Yang terakhir juga kami sangat berharap pemerintah dalam hal ini khususnya Menteri Pendidikan untuk turun ke lapangan langsung dan melihat bagaimana kebutuhan anak-anak kami, anak-anak berkebutuhan khusus yang tetap mempunyai hak yang sama dengan anak-anak Indonesia yang lainnya. Mereka harus mandiri satu saat dan mereka mendapat pendidikan yang baik.